sebab berkah kita ini sebenarnya pertama itu anak yatim. Beda anak yatim dengan berarti desa kita ini pilihan. Epele beda sesuatu beda hamba yang napa diperhatikan oleh Allah SWT. Yang kedua napa? Yang kedua napa? Janda-janda yang memelihara anak yatim. Yang ketiga napa? Yang ketiga itu orang-orang sepuh. Orang sepuh itu siapa? Orang sepuh nega menapi umur 60 tahun nega termasuk sepuh. Ya. Kalau di urusan di Kementerian Sosial nega yang disebut umur 60 sampai 69 itu namanya pralansia. Belum lansia. Tapi kalau sudah 70 sampai 79 itu namanya lansia. 70, 80, 79 lansia. Kalau sudah 80 ke atas itu lansia lebih. Ya, lansia sempurna aja. Jadi lebih dari itu pun tak bisa ada hitungan ya. Jadi mulanya mestinya nega mau beda santunan anak yatim citomo, mau bisa beda santunan orang sepo-sepo juga. Sepo nega neser. Kadang-kadang bungko TV nonton TV sampai bosan, ya kan? Waktu beda hiburan. Orang tersebut nega al barokah ala akabir, berkah nega beda orang tiga antara orang tua kita. Jadi kalau masih di sini di Glenmore itu masih ada orang tua yang sepuh, itu berarti kantor yang banyak berkah. Tak oneng kulicing tak oneng Cistomo apa oneng Pak Cistomo saya rasa paling sepoy Glenmore on berdata beda nah yang terakhir itu orang-orang miskin. Nah, kalau orang miskin kalau ada 4 komponennya di sana termasuk berkah ya. Ada orang tua, ada anak yatim, ada janda yang mengayomi anak yatim, dan orang miskin. Itu termasuk desa ini, termasuk desa yang ada sebuah hadis sebenarnya saya lupa bunyinya. Itu kalau Allah nanti akan menjatuhkan sebuah azab kepada sebuah kaum, itu deki sepo terus orang-orang bina deki ega bayi mandul supaya tidak punya anak. Karena apa? Supaya tidak melahirkan anak kecil. Saya beda anak kecil, mereka termasuk sayang. Jadi karena ada yang disayangi, maka tidak akan ada azab Allah SWT. Karena mereka kita bersyukur beri gunung raung betok ya Pak. Sudah menyanyi ya Pak. Tapi karena beda Pak Nasir, beda Pak Halim, burung. Hanya beda sepo-sepo gitu. Jadi melana minta doa mereka ke orang yang sepo. Kenapa pola orang sepo mereka? Orang sepo gula panjenengan, orang tua kita sendiri. Kalau kita melihat wajah orang tua sendiri, beda saya keduaan orang sepo. Beda, laki atau bini, beda mereka bahwa yang mana adik surga, namanya masih punya surga. Karena apa? Ketika kita melihat wajah orang tua kita dengan rasa sayang, mereka kencerna pada ben haji tak usah daftar kon nego bajana orang tua bae nega pada. Jadi ontong ki beda tak usah ke makam. Karena termasuk birrul walidain itu kalau kita suka berziarah ke makam orang tua kita pada hari Kamis sore sampai Sabtu pagi, itu termasuk birrul walidain. Jadi kalau kita bahkan juga disebutkan barang siapa berziarah kepada makam kedua orang tuanya pada hari Jumat, itu pahalanya juga sama dengan haji. Jadi sama. Jadi kita ini alhamdulillah memberi ibadah orang sepo, aja elebeti. Nek noroen be ibu dina. Cekel masih Pak Halim mon lawan cekel nor bude. Montrong lebeti pamit dimen. Pak Haji Halim permisi kalau badai lintang rumian angsal boten mentoleh tak mentoleh ampun mentoleh ampun noroin bae jadi
norok ya. Jadi orang spon ya kan, termasuk istilahnya niku wong niku nek umur swida tahun itu sudah termasuk diberi diampuni dosa-dosa kali Allah Subhanahu wa taala. Nek pun 80 niku termasuk asirullah, tawan Allah yang menanggung semuanya itu dosa-dosa diampuni dan pahalanya sampai 90 dia sudah bisa berikan syafaat kepada keluarganya. Kalau dia sudah pikun, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan itu dicatatkan. Jadi mulanya kalau kita ini ke ahli wirid, ahli ibadah dan sebagainya, dikipun satu saat kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, itu kita dicatat pahala-pahalanya. Tapi malaikat apa tak bisa apa-apa, tetap genjerna masuk. Jadi itu kan. Karena itu kata Rasulullah, kalau ada orang sudah biasa, misalnya sudah biasa tahajud, terus tiba-tiba dia kemudian melakukan perjalanan, setelah dia sakit tidak bisa tahajud, dicatat dia tahajud. Karena itu disarankan juga oleh Rasulullah malam hari supaya dia niat tahajud. Gusti, gula niat tahajud, tak bisa tahajud, ketedungan, ceketas, kita catat tahajud. Ini nyaman nih kan, ini nyaman orang Islam ini nyaman, kempang kepi, ceketas masuk tahajud dan sebagainya. Karena itu karena mereka ganggu saya sepo-sepo begini, karena usia kita yang sudah saya potong bola belum petong polo, lebih petong polo. Iya, gula termasuk negara termasuk istimewa nih. Jadi mestinya gula Pak Nasir, Pak Halim mengaduk tibin. Alek gula nih Zahid nih ki. Ya, sudah 5, sudah 6. Kustohir sudah 6 juga, terus ki termasuk remaja lagi ya. Remaja nama punten kan roku dari obun. Nek pun rambutnya niku pun petak, nggih. Rambutnya kalau rambutnya sudah putih itu berarti sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, ini hotel nih. Mulai pun gelisah. Aduh, mangko ala beda oben. Tapi lama-lama pun oben kapis. Maka nanti cek persoalan apa oben ini kan cahaya, nur, cahaya. Beda orang menyatakan, Gusti, beda orang nyambut oben Gusti. Cek Gusti Rasulullah apa? Dina. Berarti dia nyambut cahaya, rambut cahaya. Okay. Jadi orang mungkin sepuh, jadi tahu saya sembir Pak Nasir ki, oh bukan, sembir, tahu, apa kita anu, hotel, oke, setuju, obun, celang, hotel setuju, obun setuju. Tapi masya Allah ki, waktu saya pernah lihat di Kuala Lumpur pameran benda-benda punya Rasulullah. Rambut Rasulullah itu yang dipotong pada Haji Wada. Haji Wada ini Rasulullah kirang berapa bulan wafat. Itu rambutnya masih hitam. Masih hitam dan jadi pamerkan hitam. Jadi padahal itu rambut yang pada Rasulullah usia 60. Tapi disebutkan dalam beberapa itu juga Rasulullah juga ada beberapa uban. Jadi kalau kita punya uban itu harus bersyukur. Alhamdulillah keluar uban. Oke. Jangan. Mantap bisa neku, tanya ada potra-potra. Ada cong lah keluar aja uban. Wah, ampun Pak banyak Pak. Alhamdulillah. Tapi mereka uban mereka juga sebenarnya WA dari malaikat Israel. WA nekku anak mana nekku kere. Tapi kadang boleh saya tahu benar di Medan nih banyak. Tak sabar banyak, saya tak sabar. Kadang saya kata Pak Halim nih kan, benar ki sekundi gitu. Online
salep orang lain pun banyak sih nyalep. Mulanya niki untuk kangge sing sepuh-sepuh mawon. Nggih. Niku kita harus punya investasi. Investasi apa supaya kita ini bebas dari api neraka. Mulai semakin mumpul lagi tahlil. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah 70.000 kali, itu kita bebas dari api neraka. Niatin, ya Allah mulai malam ini saya akan masa 101 selamat. Deki mun tak sampai 40.000 ampun kesepondut niatin ampun 40.000. Tiap hari mau bisa, tiap hari itu 1000 kali la ilaha illallah. Bisa sampai nonton TV bisa kok, sambil jalan-jalan bisa. La ilaha illallah. Niki nek 70.000 dijamin mboten mlebu neraka. Sehingga pengkalian napa sing kada diwaos. Kada diwaos niku selawat. Nek saged ben dina niku 1000. Sing gampang Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Napa janji Rasulullah nek sapa wong maca selawat ping 1000 dina kok nek mati disambut kali Rasulullah. Bukan nyaman. Mun bodho sing nyambut Rasulullah malaikat Israel tak bon, malaikat Mungkar Nakir tak bon. Dan nggak perlu, tapi kalau punya wudhu lebih bagus. Kalau punya wudhu itu pahalanya lebih besar, 70 kali lipat. Yang ketiga apa? Yang ketiga istighfar. Istighfar itu menyelesaikan semua perkara. Yang paling repot-repot. Jadi 1000 istighfar 1000. Jadi nyaman, kita punya investasi. Mesti ngode-ngode tak usah pernah apa Pak. 100 tahun apa. Nek aku harus saya sebut ke atas. Itu yang 60 ke atas nek manula ya. Manusia lanjut usaha manusia kok. Nek perlu banyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat apa? Yang keempat nek banyak membaca tasbih. Terutama subhana rabbiyal a'la. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, kasih tahu aku tentang apa pahalanya orang membaca subhana rabbiyal a'la. Kata Malaikat Jibril, orang kalau membaca subhana rabbiyal a'la baik dalam sholat atau tidak dalam sholat, itu dia akan memperberat timbangannya nanti di akhirat. Dan nanti kalau sudah meninggal di kuburnya, katanya nanti akan ziarah malaikat Mikail setiap hari ke kuburnya. Jadi kita tidak kesepian karena ada malaikat Mikail nanti akan datang ke kita. Dan nanti ketika hari kiamat, malaikat Mikail yang akan mengangkut kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 ini mumpung ini kuat Rajab, Ruwah, Poso, jadi 70 hari nanti persis Lebaran, betul nih Lebaran dari api neraka ini nanti pas puasa itu. Kalau kita sudah membaca la ilaha illallah 70.000 kali ya. Sebenarnya ada juga yang Fidak Kubro itu sebenarnya surat ikhlas ya. Surat ikhlas sampai 100.000 kali ki on kowe tak usah ya. Jadi dia menghitung lagi beda mulai atas ceklok tapi tasbih soalnya berjalan berlaku mau saya lupa lagi. Jadi ini kan investasi mon gulo panjenengan mon motong polo neka napa pola saya harap yang diharap setong neka apa saya diharap itu anak-anak kita nanti selalu mengingat kita neka banyak orang-orang neka saya soki banyak kaya raya sobu ngomong anan rebuan harta tak ngapaan saya ngakun harta namanya rebuan. Ini yang kita takut, karena itu rezeki kita yang paling berharga itu nanti ada anak-anak yang masih mengingat kita, ada tetangga-tetangga yang masih mau kirim Fatihah kepada kita, ada kerabat-kerabat dan sebagainya yang masih itu rezeki kita yang paling berharga. Pun sobung pole yang diharapkan di samping ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Muka-muka gue panjangan paringi pancing ya, nambah sehari nika nambah kebaikan, nambah lebih baik terus tiap hari lebih baik ya. Dari kita mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini dan sebelumnya itu juga akan dicatatkan kita ketika kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Sekelangkong mengamat.